barang-barang di sana kan kayak barang-barang yang impor gitu kan, terus juga bajunya lucu-lucu juga gitu. Tanggapannya sebenarnya agak sedikit sedih sih ya dengan ada razia kayak gitu, karena ya sebenarnya mematikan juga untuk pedagang-pedagang dan penjual di sana gitu. Akan lebih baik kalau misalnya disosialisasikan gitu kan, maksudnya mungkin mereka kenapa sekarang jadi panik dan jadi yang kayak mikirnya mungkin jadi mungkin mikirnya jadi kemana-mana gitu, karena kan nggak dikasih tahu ya apa sih sebenarnya yang dirazia gitu, apa sih sebenarnya yang nggak dibolehkan untuk dijual di sana gitu. Jadi lebih baik disosialisasikan dari pemerintah. Ya pendapat saya sih sebenarnya nggak apa-apa juga ya, cuman harus dilihat dulu nih dari seginya, kayak ini kan yang dirazia kan pedagang-pedagang kecil ya. Pertama harusnya disosialisasikan kepada pedagang-pedagang juga yang dikaitkan ya, biar supaya mereka juga nggak terlalu panik juga ketika ada. Ya pemirsa, kita lanjutkan ya mendengarkan curahan hati dari KAPI. Pak Mansuri tadi sakit hati kenapa Pak? Saya kebayang ya 10 tahun yang lalu Pasar Tanah Abang termasuk ITC itu menjadi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. 15 tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Dan sekarang saya harus sedih sampaikan bahwa ada 60% lebih penurunan pendapatan pedagang di Tanah Abang. Untuk gak bayar retribusi untuk hidupan sehari-hari aja kami sangat sulit. Nah, diskusi kita ini kita lihat sendiri bahwa Pak Vicky yang kebetulan di Kementerian Koperasi, Bang Bara di Kemendak, Kementerian Perindustrian, semuanya juga ngeluh. Semuanya juga merasa tidak berdaya gitu. Terus kami bagaimana yang di dalam pemerintahan saja begitu. Kalau semuanya, ini kan kita lihat ya. Katakanlah kenapa pedagang panik. Kita lihat waktu pakaian bekas yang didatangi pedagang. Loh kami itu terima dari distributor. Jadi pola mendapatkan barang itu kami rata-rata dua. Yang pertama kami bisa akses langsung. Katakanlah di Bangkok, di Pratunam katakanlah. Kita bisa akses langsung model yang foto ini sekian biji. Model yang foto ini kami bayar. Soal bagaimana dia mengirimnya ke sini dan bagaimana bernegosiasi dengan bea cukai kami tidak tahu. Pokoknya barang nyampe kita bayar. Begitu juga yang dari China. Karena harganya lebih murah. Itu juga sama. Kita beli dengan gelondongan dan kita bayar. Kami tidak tahu bahwa itu merupakan barang legal atau ilegal. Ini yang membuat kejadian tanggal 18 itu terjadi kepanikan. Karena salah satunya adalah pakaian impor bekas. Waktu itu sempat dibakar rame-rame. Nah sekarang saya agak berpikir kalau dari beberapa kementerian teriak soal barang masuk itu datang ke Indonesia mudah, ilegal. Terus siapa? Penjaga, ujung tombak penjaga barang itu masuk siapa? Jangan-jangan nanti Satgas itu terbentuk untuk mengawasi siapa yang bertugas di pelabuhan atau di bandara. Siapa yang bertugas di situ? Ayo kita awasi bersama-sama. Bener nggak PI-nya 1 juta tapi yang datang 3 juta? Kira-kira begitu. Ya. Nah, jangan korbankan pedagang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendorong agar termasuk Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan, mungkin ini bisa disampaikan ke siapa tahu Bapak Presiden melihat. Kalaupun mau menyegah barang impor masuk, produksi dalam negeri harus diperkuat. Percuma juga kalau barang impor itu selama 5 tahun terakhir sudah disuguhkan ke pembeli dan pembeli nyaman dengan barang itu dari Cina karena lebih murah, dari Bangkok dan beberapa negara Asia lainnya karena modelnya kekinian, itu yang disukai pembeli sekarang. Kalau itu dihabisi juga, kami jualan apa? Kalau produksi dalam negerinya tidak diperkuat. Maka salah satu rekomendasi Satgas adalah menurut saya tidak hanya mengawasi bea cukai, tidak hanya mengawasi pihak yang menjaga importasi, tetapi juga harus memberikan rekomendasi untuk memperkuat produksi dalam negeri. Itu kan masalah yang kompleks ya. Dan kalau kita bicara soal competitiveness industri domestik, tentu banyak peran dari lembaga kementerian lain. Itu perlu diskusi yang terpisah dari sekarang. Tapi sekarang kan yang penting kita harus melakukan respons cepat terhadap persoalan yang cukup mendasar ini, yang sangat mendasar, yaitu beredarnya secara masif
barang-barang import yang ilegal, bukan yang legal, yang ilegal. Prinsipnya kami setuju Bang Bara. Kita Tapi kan mau negara ini berdasarkan rule of law. iya, tapi pikirkan juga pedagang. Kalau seumpama impor itu dihentikan karena memang Kita beberapa tidak menghentikan impor. Bukan, Tetap bukan. jalan. Setuju, Setiap hari import itu kan masuk, barang import itu masuk ke Indonesia. Yang kita Setuju. mau kan barang-barang import yang ilegal, yang itu kita tidak mau. pedagang Kalau import legal 100% tiap hari juga setuju. masuk dan itu kita tidak. Pedagang pasar 100% setuju bahwa barang impor ilegal itu harus dihabiskan. Tetapi paling tidak juga harus dipikirkan kalau volumenya kecil, kan kita tidak tahu dari mana barang itu kita dapat. Dari distributor. Distributornya ilegal atau tidak Ya, kan justru kita tidak tahu. that's why kan Satgas ini dibentuk ya. Dan kan di Satgas ini ada wakil-wakil dari 11 kementerian dan lembaga yang relevan terhadap persoalan import ini. Ada dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan yang membawa bea cukai, dan juga ada dari lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Karena soal penegakan hukum ini, penegakan hukum merupakan komponen utama dari kinerja dari Satgas ini, dari scope of work dari Satgas ini. Kita mau kalau kita mendapatkan informasi misalnya ada barang-barang import ilegal yang disimpan di satu warehouse ya oleh seorang importir atau distributor, kemudian kita langsung tindakan. Itu adalah tindakan hukum yang berhak melakukan adalah aparat kepolisian, kan begitu. Langsung misalnya setelah itu dilakukan tuntutan oleh kejaksaan. Iya, Jadi kita tapi mau seiring betul-betul- sejalan Bang Bara, saya juga ingin mendorong agar produksi dalam negerinya diperbaiki. Tentu itu tentu. Karena kebetulan Kementerian Keuangan ada Tapi di kan dalam. ini Satgas ini Rekomendasikan. kan tanggung jawabnya dan tanggung jawabnya, misinya, otoritasnya kan terbatas. Ya. Dan ini kan bersifat ad hoc seperti kata Mas Danang ini betul. Dan jangka waktunya adalah hanya 6 bulan sampai 31 Desember tahun ini. Dan kita harus bergerak cepat. Jadi betul-betul kita ini sangat spesifik misinya, yaitu kita mengidentifikasi kenapa kok Indonesia di pasar Indonesia ini begitu mudah beredarnya barang-barang import legal. Kenapa barang-barang import legal itu begitu mudah untuk masuk? Kita identifikasi semuanya. Nah, tentu saja kita harus jujur satu sama lain. Makanya kita libatkan semua kementerian, lembaga yang relevan, yang punya kaitannya dengan import, yang ada kaitannya dengan perdagangan, yang ada kaitannya dengan pengawasan di perbatasan. Misalnya di Satgas itu juga ada wakil dari Bakamla. Ada juga wakil dari BIN, karena BIN juga punya informasi kan, mengenai selama ini orang-orang yang melakukan import secara ilegal. BIN juga ada, dan BIN berbagi informasi itu di Satgas itu. Jadi kita memang bersikap transparan dan jujur. Dan nanti kita juga akan kita sampaikan apa yang kita temukan, apa adanya kita sampaikan kepada publik. Iya, Ya, pertanyaan karena kami gini Bang transparansi Bara. itu penting. Pertanyaan kami begini, Maksud- mohon maaf Mbak Putri. Pertanyaan kami gini, apakah Satgas ini mau berjanji bahwa jika sudah melakukan upaya-upaya tetapi buntu karena memang mereka memiliki kekuatan cukup besar, lobby dan seterusnya, apakah Satgas tidak akan mengganggu kami sebagai pedagang kecil? Oke, Itu aja jadi- pertanyaannya. Oh, kami janji. Oke. Kami catat itu, Pak Bara. komitmen dan janji. Menteri Perdagangan sudah langsung mengatakan bahwa target kami adalah bukan pedagang-pedagang. Oke, Bukan terima kasih. toko-toko, tapi warehouses, gudang-gudang ya, yang dimiliki oleh importir. Gudang-gudang dan pintu masuk, Distributor. pintu masuk impor. Dan kita masukin juga, nanti kita lihat gitu. Tapi kan ini kan perlu ada langkah-langkah konkret ya. Dalam arti kita harus menunjukkan bahwa Satgas ini bekerja secara real. Kita langsung turun ke lapangan, we hit the ground running. Jadi mudah-mudahan minggu ini akan ada satu pengungkapan ya. Misalnya kita akan, ya saya nggak bisa katakan kapan atau di mana, tapi mudah-mudahan minggu ini akan ada temuan. Sudah ada listnya, tinggal Sudah ada listnya, ditindak tinggal kita begitu ya. melakukan action. Oke, Gitu. baik. Pak Vicky mungkin mau menambahkan. Lanjutin tadi kalau terkait dengan penguatan produk lokal ya, Bang. Jadi sebetulnya ini sudah dilakukan banyak sekali inisiatif. Kita banyak sekali mendengar brand lokal, jenama lokal Indonesia, UKM Indonesia itu bahkan udah go ekspor. Fashion show di banyak panggung fashion dunia gitu ya. Tapi secara skala ekonomi UKM itu pasti punya isu. Untuk bisa mendapatkan harga yang kompetitif itu harus gede dulu. Oleh karenanya barang yang dari luar impor itu karena masif itu akhirnya harganya murah. Tidak ngurusin izin, tidak bayar pajak dan seterusnya. Akhirnya nyaris HPP-nya bisa dibilang nol nih, Bang. Itu yang sebenarnya jadi isu. Tadi isunya adalah equal playing field. Buat pada saat di tahun lalu kita berurusan dengan teman-teman pedagang Tanah Abang, kita pertemukan juga
untuk substitusi yang tadinya jualan barang bekas impor ilegal untuk disubstitusi ke produk lokal. Kita data, ada produknya, jenis kategorinya dan seterusnya. Kita temukan ada kurang lebih 9 sampai 15 agregator garment UKM gitu. Ya memang tentunya harganya nggak bisa semurah barang bekas gitu kan, apalagi impor, apalagi ilegal kan gitu. Tapi ini perlu kita garis bawahi nih Mbak Putri. UKM sekali kena hit, mati, itu nggak bisa mudah untuk bangkit kembali, nggak bisa. Nggak punya cukup modal, nggak punya cukup kekuatan untuk, ya. Ini juga yang kita lagi coba address, bagaimana kemudian nanti sistem pinjaman kredit UMKM, nanti ada sliknya, apa kolateralnya, ini juga masih ada isu ya terkait dengan bagaimana mengejar kualitas. Tapi ini diperjuangkan dan ini sudah ada banyak sekali brand-brand lokal yang juara ya. Kita nggak kalah kalau misalnya bisa dibilang sama dengan brand-brand asing. Tapi tentunya tadi harus equal playing field. Oke, baik. Pak Danang, kalau soal fairness, soal izin dan lain-lain sendiri itu gimana kalau dibandingkan dengan impor? Nanti dijawab usai jeda berikut. Kami akan kembali sesaat lagi.